Selamat pagi, Jess. Ini ada komen, kalau saya ndak jelaskan kamu pasti bingung, Jess. Nomor 3 maksudnya bagaimana tuh, Pak? Nah, gini. Beberapa hari ini konten-konten saya disertai dengan pilek batuk yang saya tetap buat konten. Tujuannya adalah supaya saya tunjukkan ke kamu bahwa hidup itu seperti yang saya cerangkan itu real, ya. Saya tidak minum obat, saya tidak ketemu sama DKTR, tapi saya kelola sendiri dengan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang saya lakukan serta akibat kemudian. Kamu bisa lihat nanti ya. Yang terjadi sebelumnya adalah dari tanggal 29 sampai tanggal 15, dari 29 April sampai 15 Mei, saya nonstop terforsir dalam pekerjaan yang tidak berhenti. Ya, dari Jawa Tengah, Jakarta, Thailand, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai tanggal 15 baru ada di rumah. Nah, saya tunjukkan ke kamu, Jess, bahwa saya tidak minum obat. Saya tidak ketemu di KTR. Tapi saya kelola dengan apa? Dengan tetap minum racikan macin non-stop, minum suplemen, makan telur, 48 jam tidak makan, dan kemudian seperti ini fisik saya, ya. Fisik saya seperti ini. Nah, saya tunjukkan ke teman-teman apa rahasia di balik semuanya itu. Nah, saya mengatakan yang di komen sama Pak BCR official ini, satu, bangun tidur minum racikan macin, nih, ya. Bangun tidur minum racikan macin, minum suplemen, ini nomor satu, ada 7 suplemen, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun tidur, minum racikan macin, minum suplemen. Suplemen itu adalah superfood. Yang saya minum tadi 6. Kalau 8 berarti hanya kurang royal jelly sama propolis. Tidak ada. Yang saya minum liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium. 6 yang saya minum. Propolis sama royal jelly tidak ada. Saya enggak, stoknya udah habis. Nomor 2, tidak sarapan. Nomor 2, tidak sarapan. Jadi habis ini tidak makan, tidak sarapan. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Ya, nomor 3. Nah, ini yang nomor 3 pertanyaannya dari Bapak ini. Jam 1 sampai jam 7 makan. Yang dimakan skip gula, skip tepung, skip nasi, skip gorengan. Ini yang nomor 3, yang jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, yang nomor 4, tidak makan malam. Itu urut-urutannya ya, urut-urutannya. Nomor 1, bangun tidur minum racikan macin, suplemen diminum sekalian, tidak sarapan, nomor 2. Nomor 3, makan di antara jam 1 sampai jam 7. Ini nanti akan saya jelaskan. Nomor 4, tidak makan malam. Jadi setelah jam 7 sampai besok lagi tidak makan malam. Nah, apa itu yang nomor 3? Makan di antara jam 1 sampai jam 7. Yang dimakan adalah telur, ikan, daging, seafood. Jadi kamu jam 1 sampai jam 7 itu yang kamu persiapkan untuk dimakan adalah kamu milih. Kamu mau makan telur, kamu mau makan ikan, kamu mau makan daging, atau kamu mau makan seafood. Telur, ikan, daging, seafood bisa
pilih. Atau bisa dimakan semuanya kalau kamu punya duit. Kan itu butuh uang untuk membeli 4 ini, telur, ikan, daging, seafood. Kalau nggak punya duit ya pilih aja yang mana gitu. Kalau kamu tidak punya masalah, tidak punya penyakit yang namanya degeneratif, metabolik, komplikatif, kamu boleh makan apa saja, tidak ada larangan. Artinya makan ikan, telur, daging, seafood, tambahannya ada mie, ada nasi, ada jajanan, ada gorengan, tidak ada masalah. Monggo, sesuka-suka kamu. Selama itu dilakukan antara jam 1 sampai jam 7 malam. Selebihnya itu udah tidak makan. Nah, kamu akan mengelola kesehatan tubuhmu sendiri, ya. Tapi kalau kamu sudah mengalami yang namanya degeneratif, komplikatif, metabolic syndrome, artinya tubuhmu sudah penyakitan. Degeneratif artinya tubuhmu sudah terkontaminasi dengan OBAT atau obat. Itu degeneratif. Komplikatif ketika tubuhmu sudah pernah mengalami yang namanya ginjal, empedu, pankreas, cuci darah, jantung, kanker, miom, prostat, operasi, semua yang berhubungan dengan komplikatif itu ya akibat dari degeneratif. Ya, karena metabolic syndrome itu, mau tidak mau, suka tidak suka, apalagi kamu udah berumur 45 tahun ke atas, kamu harus mengurangi atau menyingkirkan nasi, mengurangi atau menyingkirkan tepung, mengurangi atau menyingkirkan gula, mengurangi atau menyingkirkan, kalau ini mah harus disingkirkan sih, jangan dikurangi, gorengan, ya. Dan berfokuslah hanya makan ikan, telur, daging, seafood. Karena ikan, telur, daging, seafood ini yang dimasak sudah mengandung kadar gula. Apalagi kalau itu kamu goreng. Ya, kadar gulanya 350 kali minimal. Kalau menjadi keripik, nah resikonya adalah kadar gulanya menjadi 1000 kali. Jadi hati-hati itu gorengan-gorengan itu. Nah, itu maksudnya nomor 3, Bang. Ya, sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita. Makan apa saja boleh. Tapi pertanyaan selanjutnya itu penting banget. Berguna atau tidak? Saya butuh atau tidak? Nah, itu aja. Jangan cuman mulutmu mau, tubuhmu tidak butuh, kamu embat, kamu sikat. Karena resikonya 3-5 tahun yang akan datang pengaruhnya. Penyumbatan itu terjadi bukan ketika hari ini kamu makan, besok terjadi penyumbatan. Butuh waktu 3-5 tahun kemudian. Itu penyumbatan. Pembengkakan tubuh pun seperti itu. Butuh waktu 3-5 tahun baru kelihatan. Kalau cuman kamu makan mie malam, nasi goreng malam, habis makan tidak kelihatan, bos. Tapi 3-5 tahun kamu akan dibuat jantungmu setengah mati. Capeknya kamu tidak ngerasain sih, karena kamu cuma bisa makan doang. Emosinya jantungmu, marahnya jantungmu. Karena apa? Karena biasanya memompa darah santai, sekarang diribetin karena lemak tubuhmu terlalu banyak. Tubuhmu udah melar, berat badannya udah nambah. Nah, kerja jantungmu semakin capek. Dan itu akan membuat, ya tahu sendiri kalau kamu di rumah, kamu kerja terlalu berat, apa yang terjadi kan kamu ngambek, sama aja. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya pagi sama malam abaikanlah yang namanya makan. Karena dengan cara seperti itu kamu pasti akan lebih sehat. Dan perhatikan ketika jam 1 sampai jam 7 malam kamu makan. Kenapa seperti itu? Ada aturannya. Ketika pagi, kamu otak gelombangnya dari delta naik ke theta, alpha menjadi beta. Ketika malam dari beta
alfa, theta, delta.